Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Tentunya Bapak selalu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran PKN. Dan silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin Latihan. Siap. Doa mulai. Sudah selesai bisa mulai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Munir yang telah memberi doanya. Dan untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semuanya? Hadir. Hadir, ya, alhamdulillah ya. Semuanya telah hadir. Sebelum kita mulai masuk pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar. Semuanya masih semangat? Semangat. Coba semuanya berdiri. Minggu kemarin, pada pertemuan yang kemarin, kita telah belajar mengenai norma dan keadilan. Ada yang masih ingat macam-macam norma itu apa? Norma, apa lagi? Dan norma keagamaan. Norma agama bersumber dari apa? Kemudian kalau kesopanan norma apa lagi? Hukum bersumber dari apa? Kesusilaan bersumber dari apa? Hati. Berani ya. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang kita masih mempelajari mengenai norma dan keadilan. Materinya yaitu mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan, kemudian mempraktikkan perilaku mentaati norma di lingkungan sekolah dan sekitar dalam mewujudkan keadilan. Nah, jadi setelah pembelajaran ini kalian
diharapkan harus mampu menganalisis pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian mempraktikkan perilaku mentaati norma di lingkungan sekolah dan sekitar dalam mewujudkan keadaan. Nah, di sini ada sebuah video mengenai perilaku atau sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma atau yang tidak sesuai dengan norma. Silakan kalian simak baik-baik video tersebut. Karena itu siapkan buku tulisnya di nomor masing-masing untuk mencatat poin-poin yang kalian anggap perlu ya. Silakan dicatat. Nah, di sini ada sebuah video ya. Lagi. Coba perhatikan. Sekarang kalian silakan amati gambar-gambar yang ada di sini. Yang pertama ini gambar merupakan apa? Siswa-siswi dan guru ya sedang melakukan atau bersalaman ya. Kemudian gambar berikutnya apa ini? Ini merupakan ada mana ini? Suku mana? Bali. Bapak ini sampaikan kemudian ini kebersamaan, kemudian ini pelanggaran dalam berkendaraan yang tidak pakai helm, kemudian lebih dari nah kemudian ini mengenai pengertian dari arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, keadilan apa? Keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara kemudian norma diperlakukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan ini arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama itu keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan
hak-hak dan tidak diperlakukan secara sewenang. Nah, kemudian norma diperlakukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujudnya apa? Terwujud apa? Terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Itu mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian ini kita fungsi norma dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama apa? Sebagai apa? Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan. Kemudian yang berikutnya jadi fungsi norma dalam masyarakat itu untuk pengendalian sosial tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Ada yang sesuai dengan norma dan sikap yang tidak sesuai dengan norma. Di mana di dalam video tersebut apa yang kalian lihat tadi? Mengenai norma-norma. Misalkan kita tadi di dalam video tadi ada apa? Terdapat dua orang yang sedang duduk ya. Bagaimana dengan cara duduk itu bagaimana? Yang baik itu bagaimana? Dengan sopan ya. Tentunya jangan sembarangan duduk ya. Kemudian tidak apa lagi? Tidak tertawa ya, tertawa terus sembah gitu ya. Kemudian apa lagi? Melakukan apa? Melakukan sholat tepat waktu. Apalagi tadi dari yang tadi yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi adalah pembuang sampah bersama kita. Kalian yang di sekolah jangan sembarangan membuang sampah di sekolah. Di masing-masing kelas sudah terdapat tempat sampah. Jadi ketika ada sampah, kalian memiliki sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Nah, untuk tugasnya, tugas kelompok tempat kerja yang harus kalian kerjakan hari ini, silakan kalian kerjakan secara kelompok. Ini ada mengenai sikap ya, sikap yang sesuai dengan norma dan sikap yang tidak sesuai dengan norma. Silakan nanti dikerjakan ya, berdasarkan kelompok empat. Silakan kalian baca dan kerjakan. Di silakan cari sikap-sikap ya, sikap-sifat yang sesuai dengan norma dan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan norma. Silakan ditulis di dalam buku yang tadi tidak ada Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit, silakan selesaikan kata-kata yang perlu kita
adik-adik silakan bertanya. Ini nanti ini di kertas ini sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai itu ditulis di dalam kertas ini ya. Kemudian hasilnya ditempel di dalam kantornya dalam. Kita tulis dulu di lembar kerjanya. Jadi ada dua kertasnya, silakan. Kertas yang pertama ditulis sikap yang sesuai, yang satunya lagi ditulis mengenai sikap yang tidak sesuai. Kelompok 3 sudah. Pak, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1. Sudah.
Semuanya sudah? Karena waktunya sudah habis untuk kegiatan ini ya. Silakan untuk kelompok masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok maju ke depan. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai sikap yang sesuai dengan norma dan sikap yang tidak sesuai dengan norma. Silakan perwakilan atau semuanya masing-masing kelompok maju ke depan atau perwakilan silakan. Perwakilan. Untuk itu kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Yang lainnya tolong simak menemukan bagian yang presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Untuk itu berilah tepuk tangan untuk kelompok 1. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang norma-norma sikap yang sesuai dengan norma. 1. Bersikap lemah lembut. 2. Bersikap sopan. 3. Saling menolong. 4. Tidak berkelahi dengan teman. Sikap yang tidak sesuai dengan norma. 1. Bersikap kasar. 2. Tidak sopan. 3. Tidak saling menolong. 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 yang maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saling mencela. 2. Saling membantu dalam hal yang baik. 3. Selalu mengakui kewajiban. 4. Tanggung jawab terhadap tugas. 5. Tidak mengelak teman yang sedang kesulitan. 2. Sikap yang sesuai dengan norma. 3. Saling membela. 3. Tidak saling membantu. 4. Tidak melakukan kewajiban. 5. Tidak bertanggung jawab. 6. Mengelak teman yang sedang susah. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sikap yang sesuai dengan norma. Mengenakan pakaian atau seragam yang dianjurkan sekolah. Sopan kepada guru dan pegawai lain di lingkungan sekolah. Tidak berbohong kepada teman, guru, dan orang lain yang ada di lingkungan sekolah. 4. Menghormati perbedaan dengan agama lain yang ada di lingkungan sekolah. Sikap yang tidak sesuai dengan norma. Tidak pakaian atau seragam yang dianjurkan sekolah. Tidak sopan kepada guru dan pegawai lain di lingkungan sekolah. Berbohong kepada teman, guru, dan orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Tidak menghormati perbedaan dengan agama lain yang ada di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir kelompok 4. Silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sikap-sikap norma. Sikap yang sesuai dengan norma, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak bolos. Sikap yang tidak sesuai dengan norma, tidak menaati peraturan dan tata tertib sekolah, terlambat datang ke sekolah, suka membolos, tidak sopan santun terhadap guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya sudah maju ke depan yang sudah mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya. Ada yang mau menanggapi tadi dari kelompok 1? Silakan. Yang menanggapi kelompok 1. Tadi kelompok 1 norma yang sesuainya itu apa? Yang sesuai sikap lemah lembut, Kemudian apa lagi? bersikap sopan, saling menolong, tidak berkelahi dengan teman. Kemudian sikap yang tidak sesuainya. 1. Bersikap kasar. 2. Tidak sopan. 3. Tidak saling menolong. 4. Sering berkelahi.
Nah, itu diantaranya mengenai sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan norma. Kemudian untuk kelompok 2, ada yang menanggapi untuk kelompok 2? Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Akan bacakan kelompok 2 tadi. Silakan untuk semua kelompok hasil kerja kelompoknya dipasang di silakan hasilnya ditempel di dinding. Ditempelkan di dinding. Nah, dari diskusi tadi mengenai sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma, silakan masing-masing kelompok mengajukan permasalahan ya, permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Permasalahan atau sikap-sikap yang tidak sesuai dengan norma yang berada di lingkungan sekolah. Nah, di sini permasalahan. Silakan kelompok 1 untuk menuliskan permasalahannya apa. Nanti ke depan menuliskan satu permasalahan yang kalian temukan. Lanjut kelompok 2, silakan permasalahannya apa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kemudian kelompok 3, permasalahan apa? 3, silakan. Lanjut kelompok 4. Tulisannya terlalu kecil ya. Nah, di sini permasalahan dari masing-masing kelompok yang sudah ditemukan di lingkungan sekolah kita. Di antaranya ini yang pertama tidak sopan terhadap orang lain, kemudian saling mencela, kemudian suka bolos, dan yang nomor 4 itu tidak mentaati peraturan tertib sekolah. Nah, dari permasalahan tersebut
kita ambil satu permasalahan ya untuk dijadikan proyek kelasnya, proyek kelas. Nanti dari apa? Kalian tentukan satu permasalahan di sini, disepakati dari satu permasalahan ini kalian pilih untuk dijadikan sebuah proyek nanti ya mengenai permasalahan-permasalahan ini. Silakan, apa kalian mau milih yang mana? Coba kelompok 1 mau pilih yang mana permasalahannya? 3. Kelompok 3 apa? Suka bolos sekolah. Kelompok 2 memilih apa? Memilih yang 3. Yang berikutnya kelompok 3 pilih yang mana? 1. 2. Yang keempat. Kita sepakati saja ya, kita sepakati untuk memilih permasalahan untuk dijadikan apa namanya bahan kajian nanti. Dari 4 permasalahan ini kita ambil salah satu yang permasalahan untuk dijadikan proyek nanti. Kalian untuk didiskusikan ya. Nanti silakan kalian didiskusikan dari permasalahan ini. Kita sepakati ya, sepakati permasalahan yang kita ambil yaitu mengenai tidak mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Sekali lagi, tidak sopan terhadap orang lain juga itu melanggar tata tertib ya. Kemudian saling mencela itu juga bertentangan dengan tata tertib atau norma. Kemudian suka bolos sekolah, jelas itu berarti melanggar tata tertib sekolah. Jadi kita sepakati yang kita pilih itu yaitu tidak mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, maka dari itu silakan, karena ini permasalahan kelas ya. Silakan kalian diskusikan, buat jadwal ya, buat jadwal untuk apa? Menentukan, mengidentifikasi masalah-masalah tersebut ya melalui media apa? Media sosial, boleh menggunakan internet, melakukan wawancara terhadap guru atau melalui buku-buku sumber ya yang ada di sekolah. Silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, di sini ada lembaran-lembaran ya yang harus kalian isi sebagai lembaran-lembarannya. Ini kertas, silakan dari permasalahan tadi itu mengenai tata waktu jam taati peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, kalian identifikasi, silakan mencari tujuan ya. Kajian itu baik dari melalui sampai internet, melalui buku sumber, melakukan wawancara terhadap guru. Silakan tentukan jadwalnya mulai dari sekarang. Silakan.
Sudah? Ada yang sudah menentukan ya? Apa jadwalnya? Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah menentukan jadwal untuk melakukan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Permisi Bapak. Ya. Mohon maaf mengganggu. Ya, ada apa? Kami dari kelas 7, Ya. perwakilan dari kelompok 3, Ya. mau bertanya mengenai masalah yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Ilmu Cilacap. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, terima kasih atas kedatangan ini dari kelompok 3 ya. Ya, memang betul di sekolah kita ini ditemui banyak pelanggaran di antaranya ini kurang disiplinnya siswa. Yang pertama suka terlambat datang sekolah. Kita tahu di dalam tata tertib sekolah ini minimal di siswa itu 10 menit sebelum belajar sudah di sekolah, sudah standby di sekolah. Yang kedua, ada di antaranya siswa atau siswi yang tidak memakai atribut sekolah atau lokasi dan sebagainya gitu ya. Itu juga termasuk pelanggaran tata tertib sekolah. Itu sudah termasuk di dalam tata tertib di sekolah kita di SMP Negeri Cilacap. Itu ya. Ada lagi nggak? Bagaimana solusi pemecahan masalah dari masalah tersebut? Oke, solusinya gini, gampang ya solusinya. Kalian tahu di kita ada koperasi ya, koperasi di sekolah kita ada koperasi. Kita menyediakan atribut-atribut. Boleh kalian beli ya ke koperasi kita, disediakan untuk atributnya. Yang kedua, pelanggaran yang tidak tepat waktu datang sekolah, coba ya kalian bangunnya lebih pagi lagi supaya kalian lebih pagi lagi berangkat ke sekolah, jangan sampai kesiangan ya. Kalau udah kesiangan kita kan punya waktu tidak dapat ya. Itu saja ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Sudah satu. Terima kasih Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Neng ya. Oke. Assalamualaikum. Ada apa? Permisi kelas 7 mau bertanya mengenai masalah yang berhubungan dengan pelanggaran sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Ilmu Cilacap. Siapa gurunya? Bentar.
sudah melakukan kegiatan identifikasi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, terutama mengenai pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nah, silakan dari kegiatan tersebut yang telah kalian sepakati untuk sebuah produknya apa? Silakan untuk yang mau menyatakan kesepakatan untuk sebuah produknya, silakan maju ke depan untuk diskusikan untuk menyepakati sebuah produk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, apakah kalian setuju kita membuat sebuah produk yang berupa tata tertib kelas? Setuju. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakannya bersama-sama. Ya, terima kasih. apa yang kalian sepakati tadi membuat sebuah produknya? Membuat kelas. Karena sekarang bukan lagi permasalahan masing-masing kelompok, ini sudah menjadi permasalahan kelas. Silakan kalian membuat sebuah tadi tata tertib kelasnya, silakan dibuatkan tata tertib. Silakan buatkan semuanya. Buatkan. Data tertib dari hasil kegiatan yang melakukan dari saya. Kasro. Itu.
duduk di tempat masing-masing. Laki-lakinya maju ke depan. Kakak itu. Depan. Hasil dari tadi produk yang kalian dapatkan hasilkan yaitu berupa kata tertib. Silakan dipajang di sini. Dibantu ya, bantu. Nah, baiklah anak-anak, ini kalian sudah membuat sebuah produk berupa tata tertib kelas. Nah, tentunya ini bukan sekadar sebagai tulisan ya dan hiasan, akan tetapi tata tertib tersebut yang kalian sudah buat, tentunya kalian harus menaatinya terhadap tata tertib kelas tersebut. Yang di sini ada tata tertib, kemudian sanksi-sanksinya juga ada ya. Karena kalian ini sudah membuat tata tertib tersebut, silakan kalian taati ya. Hasil dari kerja kelas 7 ini untuk kedepannya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran terhadap tata tertib sekolah maupun terhadap pelanggaran tata tertib kelas. Sekali lagi Bapak ingatkan, ini bukan sekedar tulisan ya dan sebagai hiasan dinding, akan tetapi ini menjadi sebuah aturan yang harus kalian taati ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih atas segala waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk disiapkan. Latihan. Ya. Doa mulai. Maka bersama Pak Guru. Waalaikumsalam.